Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel PPS. Kalau BRPT benar-benar sekuat itu, seharusnya level ini tidak disentuh. Tapi faktanya justru disinilah letak masalahnya. Baik, kita sekarang akan melihat salah satu emiten yang selama ini kita perhatikan. Kebetulan saat ini saya sedang melihat top value dari atau top volume dan frekuensi dari hasil transaksi pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2026. Di sini nampak bahwa value tertinggi dipegang oleh BBRI sebesar 1,3 triliun, sementara nomor 2 oleh BBCA, nomor 3 BMRI, nomor 4 Bumi, ini masih Bumi, ini Dengareni ini masuk di nomor 4, biasanya selalu top 1, selalu nomor 1, kemudian nomor 5 Antam, dan BRPT nomor 13 ya. Yang jelas BRPT walaupun tidak sebesar yang lain, BRPT mencatatkan transaksi sebesar 284,5 miliar selama satu hari sesi perdagangan pada hari Kamis tanggal 5 Februari ya. Baik, kenapa saya tertarik dengan BRPT? Karena ada sesuatu yang istimewa dari BRPT ini. Oleh karenanya saya akan cek benarnya. Untuk itu akan kita lihat, dan untuk hal-hal yang selanjutnya akan kita ungkap apakah memang benar BRPT ini seperti yang kita pertanyakan di awal tadi. Baik, kita kembali ke BRPT dan kita lihat performanya dari transaksi hari ini. BRPT ditutup pada harga 2100 pada posisi bid, sementara overnya di 2120 ya. Kemudian kita tengok di sebelah kanan, luar biasa memang BRPT ini, sepertinya tahan badai ya. Sementara big cap yang lain emitennya itu pada berguguran dan jatuh semua ya, dengan diterjang ombak MSCI ya. Nampaknya BRPT ini cukup kuat ya, cukup kuat dan cukup tangguh ya. Tetapi nanti akan kita lihat bagaimana kelanjutannya. Yang jelas sementara yang lain terjadi outflow besar-besaran dari investor asing, sementara BRPT justru terjadi akumulasi dari pihak asing. Ini terlihat mulai dari kita ambil tanggal 23 Januari, jauh sebelum MSCI memberikan keputusannya, sampai dengan hari kemarin terjadi tetap, walaupun menurun, tetap terjadi akumulasi dari pihak asing. Tidak seperti yang lain, sama-sama emiten dari Konglo, ini pun juga salah satu emiten dari Prayogo Pangestu, sementara yang lain mengalami badai, outflow besar-besaran secara masif dari pihak asing, investor asing, sementara emiten satu ini justru tidak mengalami sedahsyat itu. Walaupun berkurang, namun nampaknya tetap masih dipertahankan kolektivitas dari investor asing tersebut ya. Ini masih hijau-hijau ini sampai dengan kemarin. Hanya hari ini saya belum bisa melihat karena pada saat saya membuat konten ini baru jam 5.20 sore, sehingga belum muncul ini ya data terakhir ya. Nanti baru muncul setelah kurang lebih jam 6 ya, apakah hari ini itu terkoreksi atau justru net buy dari pihak asing ya. Tetapi yang jelas dari history ke belakangnya sejak tanggal 23 Januari masih mencatatkan hijau dari net buy oleh pihak investor asing. Demikian pula hari ini average price-nya di 2158, sedikit lebih tinggi dari posisi bid dan over saat penutupan ya. Sementara broker-broker belum juga kita bisa lihat karena belum jam 6 ya. And ordernya seperti tadi saya sampaikan ya, posisi ditutup pada 2100. Trade book-nya kita lihat seperti ini, di mana posisi tertinggi pada transaksi pada harga 2150 ya, sedikit lebih tinggi dari posisi bid dan overnya ya, tetapi sepertinya melebar ke bawah dan menipis ke atas ya, menipis ke atas. Baik,
Kemudian kita lihat bagaimana chartnya, ya, sehingga dari chart itulah kita bisa menyimak dan menyimpulkan kira-kira kemana, apakah memang masih tangguh ataukah memang BRPT ini akan pullback, ya, akan pullback, ya. Ini akan kita lihat di dalam chart berikut ini, ya, dalam chart berikut ini. Nah, ini adalah chart harian dari BRPT, ya, BRPT. Di sini kelihatan bahwa BRPT posisi hari ini itu memang turun tipis dari saat pembukaan, ya, yaitu pada 2100 dari pembukaan di 2120, dari 20 poin di bawah harga pembukaannya. Nah, hebatnya, anehnya, ya, harga penutupan hari ini itu persis, ya, persis berada di rasio 38,2, ya, rasio 38,2, dan itu adalah merupakan zona support resisten, ya, yang cukup kuat karena sebelumnya juga pernah menjadi terminal bagi sentuhan-sentuhan harga yang lain. Contoh, pada harga yang terjadi pada tanggal 1 September 25, kemudian lagi ada yang terjadi di tanggal 9 September 25, paling tidak ada lagi yang agak ke belakang di tanggal 23 Juli 2025. Semuanya ini mengindikasikan bahwa memang pada rasio 38,2 merupakan zona support resisten yang cukup kuat, sehingga cukup beralasan ketika pada closing hari ini dia nyender dan persis ada di zona 38,2% tersebut. Harapannya ini bukan terminal terakhir yang paling yang paling bawah. Harapannya jangan turun ke bawah lagi, karena kalau turun ke bawah lagi maka potensi yang akan terjadi adalah pada posisi resisten terdekat pada harga terendah hari kemarin, yaitu hari Rabu di harga 2030. Ini perlu kita sampaikan karena ini adalah harga risiko atau risk yang harus diantisipasi ketika terjadi breakout ke bawah, membreakout resisten yang di harga 2100 ini, ya, yang di besar. Tetapi secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan sejak dari harga yang pernah dicapai tertinggi pada harga 4.530 pada tanggal 13 Oktober 2025, ya. Jadi sekian bulan yang lalu BRPT pernah mencatatkan harga yang tertinggi, yaitu di 4.530. Maka kalau kita lihat, maka terjadi penurunan yang cukup terus-menerus, ya. Terjadi lower high dan lower low. Bahkan posisi terakhir kalau sampai besok tidak bisa mempertahankan supportnya dan breakout, maka akan potensi turun ke bawah. Itu artinya maka support kuat, zona support resisten kuat yang saat ini sedang ditempel itu akan jebol dan akan menuju ke support berikutnya. Tapi mudah-mudahan tidak akan terjadi. Tetapi sebagai seorang trader, kita harus berhitung risikonya sebelum kita menghitung cuannya, ya. Itu yang pertama, ya. Risiko dulu yang harus kita hitung. Risiko terdekat adalah support terdekat yang kalau dia tidak mampu pullback, ya. Berikutnya adalah support yang berikutnya. Support berikutnya adalah di harga 1725, yaitu di harga terendah dari capaian posisi harga tanggal 3 Februari 26. Itu adalah menjadi support berikutnya, ya. Tetapi support terdekat ketika besok, ya, belum naik ke atas atau belum pullback, dia akan menuju ke support terdekatnya, yaitu di harga 2030, yaitu di harga terendah dari posisi harga kemarin tanggal 4 Februari. Nah, setelah kita berhitung risiko, maka wajar sebagai seorang trader mengharapkan cuan atau keuntungan. Untuk itu, kita akan melihat potensi keuntungan ketika terjadi pullback, ya, atau bullish dari BRPT ini pada harga-harga berapa saja. Dihitung dari harga posisi closing saat ini 2100. Yang terlihat di sini yang paling dekat supportnya adalah di harga 2250. 2250. Itu harga di mana? Itu adalah harga yang pernah dicapai posisi tertinggi pada hari ini. Jadi hari ini BRPT itu tertingginya mencapai harga 2250. Itu adalah PR pertama, tugas pertama yang harus di breakout sebelum dia lanjut pada posisi berikutnya.
Tetapi melihat pengalaman dari teman-temannya yang lain untuk big cap emiten seperti Bumi ya, kemudian yang lain-lain itu sepertinya untuk naik 3 atau 4 tik dari harga semula itu cukup berat. Ya, kita bisa maklum ya, 4, 5, 6 tik itu cukup berat. Karena apa? Ya, kita bisa memaklumi karena saat ini secara global indeks harga saham gabungan itu masih sangat volatil ya, dan masih nampak terjadinya penekanan jual dari investor asing ya, investor asing. Tetapi kita tahu bahwa pemerintah pun juga tinggal diam ya, tidak tinggal diam, selalu mengantisipasi dan selalu berusaha untuk menjaga agar indeks harga saham gabungan itu tidak terperosok. Dan ini bisa dibuktikan ya, bisa dibuktikan dari IHSG itu sendiri ya. Saya sedikit melihat IHSG ya. Nah, sebentar. Nah, ini kita melihat sebentar saja IHSG ya. Ini nampaknya masih bisa terjaga ya, masih bisa terjaga. Sampai dengan hari ini sekalipun terjadi penurunan ya, terjadi volatilitas, tetap ditutup di atas pada indeks 8.000-an, yaitu posisinya di 8.103. Walaupun kalau kita lihat selama 1 hari perdagangan tadi, indeks harga saham gabungan itu terendahnya mencapai pada indeks 8103, yaitu pada saat penutupan, dan tertingginya di 8214 ya, 8214 ya. Mudah-mudahan tidak menjadi atau di bawah 8.000, tetapi naik ke atas ya, syukur-syukur bisa kembali ke 8.500-an ya, walaupun itu cukup berat ya, cukup berat karena masih banyak resisten yang harus dilewati. Baik, kita kembali kepada BRPT lagi ya. BRPT ini memang mempunyai kapasitas market capital cukup besar. Market capital sekitar 196 posisi hari ini, 8 triliun. Kemudian free floatnya 27,2% ya. Free floatnya ini memang sudah lebih dari minimal free float yang ditetapkan ya, yang harus berlaku per Maret 2026, yaitu di atas minimal 15%. Dan kalau kita lihat dari historinya, memang BRPT ini pernah tercatat sebagai salah satu emiten di skala global indeks MSCI sampai dengan pada laporan tahun 2025. Namun yang terbaru memang belum terilis untuk 2026, bahkan sudah keburu muncul keputusan dari pihak MSCI untuk membreezing ya, untuk membreezing. Saya tidak tahu apakah karena itu alasannya, karena sudah masuk di indeks MSCI ya, sekalipun belum ada rebalancing hasil yang terbaru. Itulah yang menyebabkan barangkali sekalipun agak menurun, pihak investor asing itu tidak langsung menguras habis ya outflow dari saham emiten BRPT ini. Jadi masih mempertahankan, syukur-syukur nanti akan naik lagi. Dan informasi terkini pun juga kelihatan pihak asing sudah mulai netral ya, syukur-syukur sudah mulai melakukan koleksi atau pengumpulan ulang ya, koleksi atau pembelian lagi, net buy lagi ya. Kita lihat sekali lagi posisi grafik atau posisi chart dari BRPT ya. Jadi BRPT ini memang masih cukup banyak PR-nya ya untuk bisa kembali lagi ke atas, karena memang secara global sejak tanggal 13 maksud saya 13 Oktober memang terus mengalami penurunan ya, sempat sideways ya, ini kalau kita boleh katakan sebagai zona sideways ya, tapi kemudian zona sideways itu sampai terjadi pada tanggal 15 Desember kemarin ya, itu zona sideways cukup lebar memang sidewaysnya, naik turunnya tidak lebih dari support resistance di harga 3.900-an resistannya, kemudian supportnya tidak lebih rendah dari 3.170-an ya. Namun kemudian setelah itu terjadi penurunan sampai dengan hari ini. Tapi hari ini dibandingkan dengan 2 hari yang lalu ya, terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya, seiring dengan membaiknya indeks harga saham gabungan. Kita doakan mudah-mudahan seperti itu, tetapi dengan melihat data terkini dan data histori daripada BRPT
ya mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan di awal tadi bahwa apakah BRTT setangguh itu, mudah-mudahan kita benar-benar pullback ya, benar-benar pullback dan bisa memberikan cuan kepada kita semua. Namun sekali lagi kita harus antisipasi dulu, yaitu resikonya. Pada harga berapa BRPT kalau terjadi risk, maka sekali lagi saya ulangi, itu pada paling dekat di harga 2000 penurunan pada harga 2030. Kalau itu sampai jebol lagi pada harga 1725. Itulah harga-harga yang memberikan potensi risiko kepada kita sebelum kita berharap ya untuk mendapatkan cuan atau kenaikan harga atau bullish dari BRPT ini pada posisi yang paling dekat resistannya, yaitu di 2250. Oleh karenanya untuk trader yang intraday atau daily, maka ketika besok terjadi pullback ya, maka saat-saat mendekati harga-harga di 2200-an maka harus waspada ya. Bila perlu 3, 2 tik atau 1,5%, 2% ketika sudah cuan langsung diambil ya. Karena ini juga sekaligus berkaca dan bercermin dari gerakan emiten-emiten yang terjadi hari ini ya. Sepertinya untuk bergerak ke atas ya 4, 5, 6 tik itu cukup susah ya, terutama untuk yang big cap ya. Big cap itu cukup susah, sehingga ketika terjadi peluang dan itu sudah memberikan hasil cuan atau profit harus kita ambil ya. Karena kalau tidak bisa jadi menjelang siang atau sore saat penutupan dia akan kembali lagi pada harga saat pembukaan atau bahkan mungkin di bawah harga saat pembukaan atau koreksi ya. Itu yang bisa saya sampaikan ya, menjawab akan kemana bergeraknya BRPT ini ya, dengan mencermati historinya yang cukup kuat, cukup tangguh, dengan dibuktikannya tetap bertahannya investor asing tidak melakukan outflow ya. Itu dan mungkin itu ya. Saya tidak tahu apakah masih banyak ya teman-teman atau kalian yang memegang BRPT ini ya, menghold atau mungkin sudah cut loss ya, atau mungkin masih wait and see ya. Tetapi kalau dalam posisi masih free, tidak memegang, maka ketika kita berniat atau bermaksud untuk masuk ya di emiten atau saham BRPT ini, maka sebaiknya kita tunggu dulu ya, mungkin ketika dia turun ya, kita lihat ya posisi pertama turunnya di harga berapa ya, apakah dia bertahan di 2030 atau ada potensi tekanan jual yang semakin besar yang turun lagi, maka kita lihat dulu besok pagi ya. Tetapi kalau di awal nanti kok kelihatan sudah kuat, dan itu bisa kita amati ya, kita amati ketika 5 menit atau 40 atau 50 atau 40 atau 15 menit ya sebelum pembukaan, itu sudah ada indikator yang kita sebut sebagai indikatif harga keseimbangan, sekaligus juga indikatif volume keseimbangan. Dari sana kita akan tahu akan terjadi gap up atau gap down dari harga penutupan hari ini. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan khusus untuk meriset potensi gerakan dari BRPT. Barangkali mungkin ini bermanfaat, silahkan di like atau subscribe barangkali punya manfaatnya, atau komen silahkan. Kami akan berusaha untuk, khususnya saya akan berusaha untuk merespon apapun pendapat dan komentar yang diberikan, dan barangkali mungkin ada kemanfaatannya bagi teman dan saudara, mungkin bisa share. Terima kasih. Akhirnya saya tutup. Salam cuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.